Nah, ntar ada chat 4. Oke. Jadi gini, Maktul bagi Bapak Ibu yang belum paham atau baru mendengar namanya, Maktul itu adalah sebuah tools ya yang kami buat sendiri, sebuah tools yang kami buat. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melakukan posting atau input ke dalam website produk titik terang kreatif. Di antaranya ada WSP, ada PKP, dan ada dongkrak usaha. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan postingan terhadap eh, WSP kita atau website Bapak Ibu dengan atau PKP-nya. Mungkin pada pas saat posting, ya, itu kan biasanya diposting satu-satu, ya, satu-satu diposting terus. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin melakukan posting sebanyak 100 atau 200, bahkan 1000, mungkin akan memakan waktu sangat panjang. Nah, artinya padahal tujuan kita bukan hanya posting aja, masih banyak yang harus kita kerjakan. Artinya di sini kita perlu ya mau jualan gitu kan. Nah, supaya tidak repot dengan melakukan posting-posting, maka kita menciptakan namanya Maktools. Maktools ini nanti Bapak Ibu jika menggunakan Maktul, itu artinya bahwa pada saat Maktulnya sudah selesai kita buat, maka hasil daripada Maktul, ya, hasil daripada Maktul itu, kalau kita upload, ya, kalau kita upload hasil Maktul itu ke dalam WSP, PKP, DU, dan produk kita lainnya, maka itu bisa sekaligus sekali klik eh, langsung terposting ke dalam WSP Bapak Ibu, mungkin sekitar tergantung ya, tergantung kita buatnya. Bisa sampai sekaligus 100, 200, maka bahkan sampai 1000 postingan sekali klik. Nah, itu tujuan kita membuat Maktul. Nah, kita kira seperti apa sih bentuknya gitu kan? Nah, coba kita lihat, saya share dulu. Maktul itu seperti apa gitu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau seandainya sudah punya Maktul, ya, apalagi yang sudah punya Maktul, tadi yang chat saya itu memang Bapak Ibu yang sudah punya Maktul dan ingin belajar gitu kan. Nah, caranya sama, nanti tinggal ketik marchbaru.u garis datar indo.com, ya, seperti ini. Nah, nanti di sini diminta username atau login, bisa diisi dengan nama email. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya Maktul kan biasanya dikasih tuh username-nya apa, password-nya apa gitu. Biasanya dikasih langsung. Nah, tinggal Bapak Ibu isikan aja login password-nya, kemudian sign in. Oke. Nah, di sini kita mulai mau menggunakan Maktulnya. Nah, apa yang harus kita kira-kira produknya apa yang mau kita buat Maktulnya? Atau Bapak Ibu ada yang punya ide atau ada yang punya produk sendiri, silakan. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu punya produk sendiri, silakan kasih ide biar kita coba buat Maktulnya. Pupuk pelebat buah, Pak Tony. Gimana, Pak? Pupuk pelebat buah. Pupuk. Ya, Gimana nulisnya, Pak? Coba minta tolong di chat. ya pupuk, 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 Pupuk aja gitu ya. pupuk pelebat buah. Coba pupuk pupuk tok gitu ya. Pupuk buah kali ya. Ya, pupuk Pupuk buah. buah gitu ya. Gitu, Pak Ya, ya. ya, Oke. pupuk buah. Nah, kita punya produk namanya pupuk buah. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya eh, ini pupuk buah nanti pada saat saya posting ke dalam WSP, PKP atau DU atau produk lain yang ada di titik terang, itu sekaligus masuk terposting ke dalam produk kita. Nah, pertama yang kita lakukan adalah seperti ini. Ini kami istilahnya ini adalah nama proyeknya, ya. Nama proyeknya pupuk buah. Oke. Kemudian ketikkan pupuk buah, kemudian tambahkan. Oke. Tambahkan. Setelah tambah, nanti di sini sudah tambah. Coba kita lihat ada nggak pupuk buah. Pupuk buah. Nah, ini. Nah, ini sudah ada nama proyeknya. Kemudian di sini kita tinggal pilih.
pilih, artinya kita mau mulai membuat maktul dengan proyek pupuk buah. Baik ya. Nah, kemudian kita masuk ke susun keywordnya. Nah, sebelum masuk susun keyword, jadi biasanya kita coba membuat atau menyusun keywordnya interaktif. Artinya gini, Bapak Ibu bantu saya kira-kira apa gitu ya. Sorry, bentar ya. Sebelumnya saya ini dulu karena terlalu banyak info buka. Nah, ini saya ambil dulu di sini. Jadi gini Bapak Ibu ya, jadi selalu ya, baik itu mau USP, maktul ataupun itu DU, kita selalu buat coret-coret dulu, coret-coretan kita. Coret-coretan buat apa? Buat untuk susun keyword ya. Ambil contoh pertama, ini adalah keyword utama ya. Sorry, keyword utama. Keyword utama kita tadi adalah pupuk buah ya. Nah, kemudian ada namanya awalan. Dan ada nanti kita pakai ekor satu, ya, ekor satu. Kemudian ada lagi dengan ekor dua. Nah, ini sama persis dengan yang ada di Maktul. Ini kan ada keyword awal, keyword utama, ekor satu, ekor dua. Nah, saya mau hanya menjelaskan prinsipnya gini. Pada saat orang atau calon customer ya, yang dia searching di Google, dia searching di Google pupuk buah, ya, kira-kira, kira-kira untuk awalannya pada saat dia mengetik di Google, ya, contoh dia ketik Google, kira-kira di depan awalannya itu, ini contoh di pupuk buah. Awalannya biasanya dia pakai apa? Mungkin jual. Wow. Ada. Nah, kita masuk ke situ ya. Jadi awalannya jual, apalagi mungkin dia mencari Distributor. distributor. Ya, bisa juga dia Harga. agen, gitu kan? Atau supplier. Apa kira-kira? Tempat ya, bisa jadi tempat jual. Tempat jual, jadi kalimatnya disambung aja ya gini. Jual pupuk buah, distributor pupuk buah. Tempat jual pupuk buah. Nah, Toko. toko ya. Ada kemungkinan dia akan Penyedia. penyedia. Ada kemungkinan dia akan ketik gini, jual pupuk buah, distributor penyedia. Sorry, agak ini agak miss. Oke. Nah, kemudian, oke kita anggap seperti ini dulu. Nanti kalau ada yang kurang kita tambahkan. Nah, ada kemungkinan jual pupuk buah. Kita pilih aja di suggest. Karena gini, Google Suggest itu kan suka gini ya. Kalau kita mengetik di Google, biasanya katakanlah kita pada saat kita ketik jual pupuk buah. Nah, si Google itu sudah membuat pilihan. Ya, ada yang mencari terdekat, ada untuk buah-buahnya, terus jual pupuk cair enggak, ini tempat jual pupuk untuk buah. Ya, ada apa kata untuk tanpa. Nah, bisa juga seperti itu. Jual pupuk BU, ini mungkin tipenya atau jenisnya ya. Nah, tinggal kita mainkan di sini ada terdekat, terus nggak ada lagi ya. Nah, kemungkinan di sini adalah dia pakai terdekat, ya. Jadi ada kemungkinan dia akan mengetik jual pupuk buah terdekat. Nah, baru di sini main nama buahnya. Jual pupuk buah jeruk, gitu ya. Jual pupuk buah apalagi nih yang punya Pak, yang punya pupuk buah kira-kira apa Pak? Ya, jual pupuk buah duren, Pak. Melon ya, melon, duren. Melon, duren, semangka. Jual pupuk buah tahunan Oke, pupuk buah tahunan. buat sawit. Ya, maksudnya pohon yang berbuahnya itu musiman gitu, Pak.
Oh iya, boleh. Ada kemungkinan juga, nggak ada yang salah. Jual pupuk buah tahunan. Coba kita cari. Jual pupuk buah tahunan. Ada. Bekasi lagi. Ini, jual pupuk tanaman tahunan. Ada kan? Tapi ini Lazada sih. Iya, market Ada aja. aja. Artinya memang ada, Pak. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan diketik orang itu kita masukkan gitu. Secara teorinya kan begitu. Apa sih yang kira-kira mereka ketik di sana gitu. Jadi itu yang kita harus masukkan di sini. Ada kemungkinan dia akan cari jual pupuk buah terdekat, jual pupuk buah jeruk dan lain sebagainya sampai ke penyedia. Penyedia pupuk buah terdekat, penyedia pupuk buah jeruk gitu ya. Secara teorinya seperti itu. Karena gini, yang kita inginkan pada saat orang searching di Google dan kita sudah terdaftar di Google, maka kita ketemu dengan judul yang diketikkan atau kalimat yang diketikkan di dalam Google, ya Google Search-nya. Itu yang harus kita samakan gitu. Nah, itu tinggal main logika aja kira-kira apa sih kan gitu bahasanya. Nah, kemudian kita lanjut ke ekor dua. Contoh, jual pupuk buah terdekat. Nah, kalau ekor dua umumnya mainnya apa, Pak? Main kota, ya. Ya, main kota, Pak. Bekasi, ya. Apalagi. Jadi main Ya, kota Pak. ini eh, Jakarta kayaknya ada nggak ya? Jual pupuk buah terdekat di oh, Di ada, Bogor. ada. Bogor umumnya sih kayaknya banyak nyari tuh, ya di Bogor. Nah, main dulu di Jabodetabek nggak apa-apa, main aja dulu, ya nggak ada masalah. Di Depok, di Subang. Subang. Nah, terus ya kita main Jabodetabek dulu, Jabodetabek, Tangerang, ya. Kemudian main di Tangsel aja, Tangerang Selatan, Jabodetabek. Nah, baru kita main. Kalau seandainya gini, ini kan tergantung target marketingnya nih. Penjualan pupuk kita ini nanti target marketingnya daerah mana dulu nih? Apakah main se-Indonesia, apa sepulau Jawa, apa hanya Jawa Barat aja, kan gitu. Jadi di sini semuanya kita isi tergantung target marketingnya, ya dijual di daerah mana nih? Ada kemungkinan orang cari di daerah situ. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu main di katakanlah Jawa Barat dan Jabodetabek, ya berarti kita tambahkan aja di Ci, apa sih Ciamis gitu ya, boleh seperti ini di Cianjur, terus di Sukabumi, terus di mana lagi yang dekat-dekat Karawang, mungkin tuh pupuk padi ya atau apalah buah, mungkin buah di sana banyak. Terus kapan lagi di Karang, terus mana lagi nih Sukabumi, Tasik, di Tasik kayak di Pangandaran. Nah, katakanlah ini target marketing kita, Jabodetabek dan Jawa Barat. Nanti tinggal Bapak Ibu tambahkan aja di sini. Oke? Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ekor dua ini, oke lah ini semua kota-kota target kita. Tapi Ibu boleh juga tambahkan daerah-daerah terkenal. Ya, daerah-daerah terkenal itu kalau orang nyebut daerah itu pasti banyak kenal. Ya, kita tambahkan aja itu. Jadi tidak harus melulu satu kota atau satu kabupaten atau satu apa namanya ya, satu provinsi. Tidak harus juga. Bisa juga gini, kalau saya sebutnya di puncak, bisa nggak seperti ini? Ke puncak Bogor. Nah, kalau orang mendengar puncak, udah tahu itu pasti di daerah Bogor sana. Nah, maksudnya gini, tempat-tempat yang dikenal orang gitu. Contoh nih, contoh Bapak Ibu mencari sesuatu atau mereka mencari di Sumarekon atau di Harapan Indah gitu ya. Itu kan sebenarnya bukan kota, bukan bukan kota tertentu, tapi orang sebekasi tahu kalau saya nyebut Harapan Indah mereka tahu. Jadi bahasa gini, ada kemungkinan dia lagi di dekat-dekat Harapan Indah, dia mau cari. Jadi nanti jatuhnya gini, jual pupuk buah terdekat di, nah berarti dia mungkin sekitaran situ, ya dia lagi posisinya di sekitaran
di daerah itu. Kalau tempat tertentu ya, tapi kalau kota bisa juga tidak belum tentu juga dia lagi di situ ya. Nah, nanti Bapak Ibu contoh apa kira-kira nih yang mau main di sini? Kota Oh, Pasar Induk, Pasar Induk. Pasar Induk mana dulu, Pak? Keramat Jati. Kan biasa tukang-tukang buah juga itu. Nah, itu jualan, Pak, bukan pupuk. Jadi kita main gini, Cikarang, ya, bisa juga. Jadi, maksudnya gini, untuk produk-produk lain, ya, katakanlah Bapak mau mainnya, eh, katakanlah atau servis AC gitu ya. Nah, kalau servis AC kan ada, dia mainnya kan lokalan, ya. Di Jabodetabek paling kuat dia Jabodetabek, nggak mungkin luar keluar itu. Nah, tapi kita mainkan tempat-tempat perumahan tertentu yang orang cari, eh, atau orang begitu kita nyebut daerah itu orang udah tahu gitu. Jadi tergantung produknya ya. Mainnya tergantung produknya. Yang penting di sini tadi kita katakan yang penting berlogika aja. Kira-kira logikanya masuk nggak kalau saya buat itu kan gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tergantung. Kalau di sini kan kita udah ketahuan nih targetnya kemana nih. Targetnya adalah, para, yang menanam buah atau petani bisa, atau bagian kalau di sini kan ada sawit nih, berarti orang perkebunan nih, orang yang punya kebun sawit, ya. Nanti mainnya target di situ. Karena terus terang, contoh, kalau saya nyebut nanti, daerah-daerah jauh, ya, kita belum tahu dulu di sana ada nggak tanaman itu, atau kan gitu. Ada nggak tanaman jeruk, melon, durian, atau sawit di sananya. Nah itu kita tinggal berlogika aja, kira-kira ada nggak ya. Kalau memang ada, tinggal tambah. Kalau tidak ada, biarkan aja. Nah, ini yang katakanlah seperti ini yang sudah kita dapat ya. Awalnya kita sudah dapat jual distributor, agen supplier dan seterusnya. Keyword utamanya udah pasti pupuk buah. Terus ekor satu ada ya. Terus ekor dua sudah ada. Nah, ini semua ini yang kita masukkan ke dalam maktul ya. Ini semua kita sudah masukkan dalam maktul. Jual distributor agen. Tinggal kita isi di sini untuk keyword utamanya. Jual, boleh gini dulu, titik koma boleh, atau langsung enter juga boleh. Jual, ya. Lagi, distributor, agen, supplier. Ya. Distributor, agen, supplier, apalagi tempat jual, toko penyedia. Tempat jual, toko, ini di enter ya untuk memutus toko, penyedia, penyedia. Nah, untuk, keyword awalnya sudah cukup ya. Karena di sini tadi sampai penyedia. Nah, kemudian kita masuk ke keyword utamanya, produk utama. Ini keyword utamanya ini biasanya nama produknya, ya. Pupuk buah. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Terdekat jeruk, melon, durian. Tinggal diisi aja nih. Terdekat jeruk, melon, durian. Jeruk, melon, durian. Oke, tahunan sawit. Tahunan sawit. Nah, ekor satunya udah kita isi. Tinggal ekor dua. Nah, ekor dua ini panjang nih. Bekasi, Bogor, Jakarta, Depok. Bekasi, Bogor, Jakarta, Depok. Ya. Bekasi, Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Ciamis. Ya. Ini, Tangerang, di Tangerang Selatan, Tangerang Selatan, Ciamis, Cianjur, Sukabumi. Di Ciamis, di
Cianjur, di Sukabumi, ya kita isi lagi. Karawang, Cikarang, Tasikmalaya. Di Karawang, di Cikarang, di Tasikmalaya. Siapa lagi? Pangandaran, Puncak Bogor, Cikarang. Di Pangandaran, di Puncak Bogor, di mana lagi terakhir tadi lupa. Cikarang. Di Cikarang. Nah, untuk Cikarang. Oke. Oh, udah ada Cikarangnya. Oke. Nah, kemudian kita simpan. Nah, hasilnya seperti apa? Ada berapa yang sudah kita ciptakan dengan membuat susunan keyword seperti ini, awalan, keyword utama, ekor 1 dan ekor 2, maka hasilnya ada sekitar 588 keyword atau 588 judul yang akan kita posting sekaligus sekali klik, maka WSP kita atau PKP kita atau produk lain akan terposting sebanyak 588 postingan. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah masuk ke susun keyword, sudah jadi. Nah, kemudian dilanjutkan setelah susun keywordnya sudah jadi, kita lanjutkan ke menu new PKP. Ya, pilih artikel 2 paragraf. Nah, kemudian kita isi ID kategori. Nah, untuk mengisi ID kategori, Bapak Ibu nanti dicek dulu ya, dicek dulu WSP atau PKP-nya kira-kira yang mau diisi itu bagian yang mana kan gitu. Nah, kebetulan tempat saya belum ada. Katakanlah saya tambahkan di sini untuk pupuk buah. Ya. Saya tambahkan kategorinya, tambah input kategori, sorry, pupuk buah. Oke, bentar. Di sini nanti sudah terbentuk kategorinya adalah pupuk PPP. Nah, pupuk buah sudah ada. Nah, kita klik kategorinya, pupuk buah ini kan masih kosong nih. Nah, cuman Bapak Ibu, untuk ID kategori ini, ya, untuk mengisi ID kategori ini, kita lihat yang mana yang mau kita isi. Bagian sini kan, kita lihat kategorinya ada berapa, nomor berapa di sini. Ya, kategori /49. Nah, artinya yang akan ID kategori yang akan kita isi, kita ketik di sini 49, enter. Oke. Nah, kemudian di sini ID domain. Nah, kalau seandainya yang akan kita posting itu adalah WSP, ya, namanya WSP itu adalah website cuma satu, ya, cuma satu domain. Maka untuk ini, untuk WSP kita isi dengan satu, ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu, jika mau posting postingan ini ke dalam PKP, ya, jika ingin mengisi postingan ini ke dalam PKP, tinggal Bapak ingat aja PKP-nya PKP yang berapa web. Karena PKP itu kan bisa lebih dari satu. Katakanlah ada PKP yang 3 web, ada yang 5 web, ada yang 10 web, bahkan ada yang sampai 200 website. Ya, nah di sini kita buat. Kalau seandainya, katakanlah Bapak Ibu punya PKP 3 web, berarti ini tinggal klik satu, baru tambah lagi 2, enter, 3, enter. Nah, berarti postingan yang akan kita upload itu nanti akan sekaligus ya akan sekaligus mengisi 3 domain. Ya, jadi bukan satu per satu web, tapi nanti sekaligus 3 domain PKP Bapak Ibu sekalian. Atau seandainya Bapak Ibu punya 50 domain, nah tinggal ini tambahkan aja sampai 50 gitu. Ini menyatakan bahwa si postingan itu akan dipostingkan ke dalam website sebanyak yang kita tulis di sini. Oke gitu Pak ya. Nah, karena ini yang mau kita upload itu adalah kebetulan
yang ini kan WSP ya, karena WSP itu cuma satu, maka yang ini kita isi dengan satu kali. Oke. Nah, Pak Tony, maaf, silakan masih Pak. itu kemarin saya yang domain saya kosongkan Pak, tapi masih bisa keluar hasilnya tuh saya input ke ini WSP keluar hasilnya. Pengaruh nggak Pak ya kalau saya kosongkan domainnya Pak? Keluar hasilnya seperti apa Pak maksudnya? Normal aja Pak, jadi CSV-nya udah keluar terus saya upload keluar itunya apa di WSP saya muncul semua. Tapi Oh, domain saya kosongkan, ya nggak apa-apa Pak. nggak Itu masalah ya Pak ya. sebenarnya sebenarnya itu malah lebih bagus. Oh, kalau saya kosongkan ya, kemarin saya Cuma kategori kan saya gini, isi sudah pernah diinspeksi. sudah Nah, diinspeksi. ya, makanya lebih bagus karena apa? Gini, Pak. Walaupun Bapak hapus, Bapak kosongkan WSP Bapak, tapi di dalam Google itu kan sudah tercatat, Pak. Oh, Karena Bapak ya inspeksi kan, inspeksi itu kan sudah. mencatatkan di Google gitu. Iya, itu Pak. Maksudnya tadi kan itu Gak ID apa-apa. kategori saya isi, cuman ID domain saya kosongkan nggak saya isi apa-apa tuh Pak. Enggak, satu wajib satu, Pak. Oh, itu kemarin saya kosong Pak, tapi Nggak bisa. nggak bisa. Saya keluar Pak hasilnya Pak. Ya, tapi kan nanti dia ya hampir sama sih karena memang dia menentukan cuma satu sih bisa. Tapi sebenarnya Iya. dia nanti takutnya ngawur kemana-mana, Pak. Oh, saya Tetap diisi saya satu coba aja, cek Pak. lagi. Iya Pak. Tetap diisi satu, Pak. Oh, tapi sisa ya, kemarin saya kosongkan makanya tapi pas saya Bapak kosong kan atau nol? kosong aja Pak, nggak ada angkanya Oh, Pak. oh ya itu nggak apa-apa. Karena kan yang Oh, diupload cuma satu website, nggak apa-apa masuk kok. masuk. Iya, saya sempat inspeksi keluar Pak bisa. Cuma Oh, ya tadi Bapak isi satu, saya kemarin kosong, tapi bisa saya inspeksi sih Pak. ya, artinya yang agak hati-hati itu waktu PKP aja, Pak. Jadi waktu Bapak Oh, posting PKP itu ada hati-hati. Artinya Bapak pilih, bisa kan ini kan bisa dipilih contoh nih, Bapak punya PKP 5. Nah, Bapak maunya ya. website yang pertama, ketiga, sama yang kelima aja yang keisi. Nah, itu bisa dipilih di sini. Dibuat dua. Oh, baik baik. Nah, gitu-gitu, Pak. Ya. Tapi kalau WSP kayaknya karena WSP cuma satu yang kita upload pasti kan diuploadnya kan pasti ke sini kan ke dalam satu WSP ini. Ya masuk masih Pak, pasti masuk. Iya, nggak masalah ya Pak ya. Bapak nggak masalah. Oke. Iya, baik. Nah, Makasih Pak. kemudian, oke silakan Pak. Kita masukkan harga. Nah, tergantung di sini Pak ya. Kalau seandainya Bapak Ibu atau pupuk yang punya pupuk buah ini harganya semua seragam satu satu harga, boleh digunakan harga ya. Karena gini ada kemungkinan kan dalam pupuk buah itu kan bermacam jenis, artinya harganya pun berbagai macam jenis. Nah, sementara di Maktul ini kita akan menseragamkan. Jadi kalau kita buat di sini harganya 10.000, ya, otomatis semua postingan itu harganya 10.000 semua, tidak bervariasi. Oke. Nah, oleh karena itu kalau seandainya itu bervariasi, Bapak Ibu isi aja nol, ya, nol nol. Apa tujuannya? Agar kita ditelok di WA aja. Jadi nggak perlu mereka. Kalau seandainya mereka pengen tahu harga, biar bagusnya kita arahkan supaya di WA gitu ya. Nah, kemudian nomor urut kita kasih satu tetap. Nah, kemudian nomor WA sama seperti biasa. Di depan sini jangan kasih nol tapi 62 ya. Nanti Bapak Ibu silakan diisi nomor WA-nya masing-masing. Oke. Nah, kemudian teks WA sama dengan itu juga. Di sini, halo Kak, saya tertarik dengan, boleh pakai ini apa? Pupuk buah Anda, gitu ya. Ini bebas sih, tergantung Bapak berkreasi aja. Mohon info selanjutnya. Nah, ini yang penting itu adalah di sini, ya. Ya, di sini sama kita masuk ke chat GPT juga sama ya, yaitu kita akan minta sebuah artikel kepada ChatGPT dengan kata buatkan saya artikel SEO tentang titik titik ini tentang apa? Pupuk buah.
Pak, kita tunggu dulu. Tapi nanti Bapak Ibu, jika seandainya pupuk buah Bapak Ibu itu ada deskripsinya, walaupun tidak deskripsi singkat, nanti pada saat kita ngambil ChatGPT-nya bisa juga kita sisipkan di antara tulisan ini. Ya, contoh mungkin, nah apa komposisinya apa gitu ya, tergantung tergantung pupuknya sih. Bisa diisi langsung. Nanti kita coba bagaimana cara menyisipkannya. Ya, agak lambat nih. Nah, bagi saya kalau bisa sih sebenarnya nggak usah panjang-panjang ya. Nah, pakai sampai sini aja nih. Ini terlalu panjang juga. Nah, sampai sini aja deh. Nggak usah panjang-panjang juga kita. Nah, ini diambil, masukkan ke deskripsinya. Nah, kalau bisa sebelum dari ChatGPT, umumnya ya, kalau kita ngambil dari ChatGPT, ya, kalau bisa jangan langsung dipostingkan ke Maktul. Kita parkirkan dulu dia di Notepad, ya, parkirkan dulu ke Notepad seperti ini. Nah, ini kita parkirkan di Notepad. Nah, dari sini baru kita kopikan ke Maktulnya. Sama juga dengan kalau WSP dan PKP pada saat kita posting manual. Karena apa? Kadang kalau kita ambil langsung dari ChatGPT, ya, dari ChatGPT kita langsung masukkan ke dalam sini, itu suka hurufnya beda-beda ukurannya. Hurufnya ada yang kecil, tiba-tiba ada yang besar, gitu ya. Nah, bagusnya Bapak Ibu kalau menggunakan ChatGPT, parkirkan dulu ke Notepad-nya ya. Parkirkan di Notepad atau kopikan ke Notepad. Dari nanti dari Notepad ini baru kita masukkan ke deskripsi produk seperti ini. Nah, nah kalau saya ini Bapak Ibu tolong dicek lagi ya, setiap hasil chat GPT tolong dicek ulang. Takutnya kalimatnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya, tolong dicek ulang. Contoh mungkin ada kadang-kadang tidak sesuai itu seperti ini. Mana tadi? Nah, seperti ini dia kasih contoh adalah urea SP36 dan KCI gitu ya. Nah, artinya benar nggak kita punya ini gitu kan? Nah, kalau ada beberapa kalimat atau kata yang tidak sesuai, hapus saja. Atau kalau Bapak mau merasa itu bahwa kalimatnya kurang jelas, silakan diketik lagi untuk memperjelas. Oke, kemudian di sini, nih kalau saya sih jangan pakai buku buah karena buku buah tadi kan judul di atas ini buang aja ya. Main di sini. Nah, kemudian ini setiap judul deskripsi diisi dengan H2 ya. Kemudian di bold. Oke. Nah, kemudian dalam judul ada namanya subjudul juga. Seperti ini. Nah, ini juga kita ganti jadi header 3. Ya. Ini kita buat jadi header 3. Dan ini di bold juga. Nah, coba kita lihat masih ada nggak subjudulnya. Subjudul. Nah, untuk paragrafnya kita pisah-pisahin seperti ini aja deh. Ini kan terlalu rapat. Jadi maksud saya, eh, tolong diperiksa lagi kalau ada yang kurang rapi dirapikan supaya orang juga nanti kalau seandainya baca itu akan lebih bagus gitu. Jadi jangan bingung kalau pikiran kalau ini spasinya panjang banget, nggak masalah Pak. Nanti di sananya juga nanti dipendekin. Atau mungkin Bapak Ibu pengennya ini saya maunya rata kiri kanan gitu ya.
Tinggal gunakan aja fasilitas yang ada di sini, rata kiri kanan. Siapa tahu Bapak Ibu ingin rapi-rapi aja, ingin buat rapi gitu ya. Dibuat aja seperti ini. Ini belum ya. Sudah, seperti ini. Oke, kalau sudah, baru kita pakai konten Google. Konten Google itu kita isi dengan SEO Denai aja. SEO Denai. Tapi Bapak Ibu yang sudah ikut ekstrim kayaknya ini harus dibedain ya, sesuai aja ikuti SEO ekstrimnya. Nah, kemudian meta keyword kita pakai SEO Denai. Ya, kemudian apalagi meta deskripsi. Nah, dari meta untuk mengisi data deskripsi kita minta eh, ke ChatGPT. Buatkan saya meta deskripsi untuk pupuk buah. Oke, ini kita simpan, kopikan, masukkan ke sini makulnya. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu kalau seandainya hurufnya kurang bagus, silakan ditambah-tambahkan aja di sini. Oke. Nah, sebelumnya baru kita simpan. Nah, kemudian gini, ada lagi yang penting adalah tadi kan kita sudah buat ini, Pak, new PKP-nya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Ada sekitar 500-an gitu ya. Cuman persoalannya adalah setiap postingan isinya kok sama semua gitu loh. Kontennya sama semua. Contoh panduan lengkap untuk meningkatkan kualitas tanaman buah gitu ya. Nah, di sini juga sama, panduan lengkap untuk meningkatkan produktivitas tanaman buah. Yang ini juga sama. Nah, bagi si Google, jika ada postingan yang sama, deskripsi atau konten yang sama, maka itu dianggap satu. Ya, itu dianggap satu. Walaupun Bapak posting sampai 500 atau 1000, tapi kalau kontennya sama, itu nggak dianggap banyak. Nggak dianggap 500, nggak dianggap 1000, tetap dianggap satu. Nah, oleh karena itu, supaya ini yang kita kerjakan ini tidak dianggap satu, maka lebih bagus ya. Nah, ini kita buat beda-beda. Yang postingan pertama beda, postingan kedua beda, nanti postingan ketiga juga beda. Nah, caranya bagaimana kan gitu. Itu yang penting. Yang caranya bagaimana? Caranya adalah ya, coba kita lihat di sini. Caranya adalah kita buat sinonim atas. Contoh ini judulnya. Ini kan judul nih. Nah, ini kopikan aja, kopikan. Kemudian eh, kita buat atau kita minta kepada ChatGPT untuk melakukan sinonim, membentuk atau membangun sinonim atas kalimat tersebut. Nah, kita minta kepada si ChatGPT, ketikkan, buatkan saya sinonim atau persamaan kata, ya, sinonim atau sorry, buatkan saya 30 kalimat sinonim untuk, nah ini diisi judul tadi, ya, diisi judul-judul yang ada di sini. Ini kan kita kopikan tadi, dikopikan, masukkan ke judulnya ke sini. Oke, kemudian enter. Oke, kita tunggu sampai dibentuk sampai 30 judul deskripsi.
Oke. Nah, ini yang 30 kita kopikan, dan kita masukkan ke dalam Dojo Tools, namanya Dojo Tools. Dojo Tools, ya seperti ini. Tujuannya apa kita masukkan ke Dojo Tools? Kita akan menseleksi kalau ada yang kembar atau yang sama, maka salah satunya pasti harus dibuang, ya. Salah satunya pasti dibuang. Caranya bagaimana? Pilih text tool, ya. Kemudian pilih remove duplicate line. Nah, hasil tadi ChatGPT tadi yang kita buat, ini kita kopikan, masukkan ke Dojo Tools-nya. Kopas, ya. Nah, kemudian kita cek. Nah, ternyata tidak ada yang duplikat. Tahunya dari mana? Di sini nyebut original size-nya 30, new size-nya 30 juga. Nah, kalau seandainya ini berubah jadi 29, ya, ya bagian ini seandainya ini berubah jadi 29, berarti ada satu yang dibuang sama dia. Karena apa? Karena duplikat, ada yang sama. Nah, Dojo Tools yang ini kita pakai supaya supaya tidak ada yang sama. Jadi yakin kita bahwa dengan menggunakan Dojo Tools, judul ini tidak akan ada yang sama. Oke. Nah, kemudian ini kita kopikan, ya, kopikan, masukkan ke Notepad. Kita masukkan ke Notepad. Nah, kemudian ada syarat, ya, syaratnya adalah eh, untuk setiap akhir barisan, oh tadi saya belum buat ya. Untuk setiap akhir baris, nanti di sini sorry di chat GPT-nya kita tambahkan aja. Kita minta untuk setiap akhir kalimat tambahkan tanda titik koma, ya, titik koma. Nah, dia baru seperti itu. Jadi selalu pada saat akhir kalimat itu selalu diisi dengan titik koma. Oke, 16, 17. Saya sambil baca. Nah, ini Pak Mega ya. Saya sering bermasalah di ChatGPT sinonimnya. Masalahnya apa, Bu? Oke, ini ada dibentuk baru lagi yang dimana setiap akhir kalimatnya dikasih titik koma. Kemudian kita coba masukkan ke Dojo, kita cek masih sama ya. Nah, ini dari Dojo Tools, ini yang kita kopikan ke dalam sinonim, ya, ke dalam sinonim. Dengan caranya bagaimana? Tambah random. Di sini tambah random. Klik tombol tambah random. Nah, tadi yang kita mau buat sinonimnya adalah judul deskripsi atau judul satu aja nyebutnya. Nah, kemudian hasil daripada Dojo Tools tadi yang ini kita kopikan, ya, kita kopikan, masukkan ke sini untuk pas, baru enter. Nah, ini semua sudah terbentuk. Dan kemudian setelah itu, setelah selesai, simpan. Oke, nah kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini menyebut, coba kira-kira judulnya sudah, sorry, belum satu lagi. Di new PKP, ini kan belum kita ganti. Nah, setelah itu, ini kan tadi judul yang mau kita sinonimkan. Nah, ini kita blok, kita ganti dengan judul yang kita buat tadi, judul satu. Oke? Nah, kemudian setelah itu simpan. Atau submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, berarti nanti judulnya adalah rekomendasi lengkap untuk mengoptimalkan. Nah, ini udah beda lagi, udah beda-beda nih judulnya. Panduan terperinci, pedoman lengkap, ya, udah beda ya. Artinya pada saat nanti kita posting, tidak ada judul atau konten yang sama.
Ya, ini baru judul, yang lain masih sama ya, seperti ini. Ini kan masih sama nih, pupuk organik terbuat dari bahan-bahan alami, nah itu sama. Nah ini masih sama. Nah oleh karena itu, karena sudah judulnya sudah selesai, tinggal kita eh, sinonimkan lagi paragraf lainnya gitu. Nah ini sudah. Nah coba kita sinonimkan bagian paragraf ini. Nah, paragraf ini kita kopikan, kemudian kita minta si ChatGPT sama buatkan saya 30 persamaan kata atau sinonim atau persamaan kalimat ya atau sinonim untuk kalimat berikut, kasih tanda titik dua atau tanda bintang apa tanda petik dua, baru masukkan eh, paragraf pertama yang tadi kita copy. Oke, dan kemudian di sini kita minta lagi si ChatGPT ya untuk setiap akhir kalimat tambahkan tanda titik koma. Tadi kan kita pisah tuh penulisannya untuk minta titik koma. Nah, ini juga bisa kita kita gabung aja. Jadi buatkan 30 dan setiap akhir kalimat ditambah titik koma. Kita gabung penulisannya. Ya, ya, apa banget. Ya, jadi kita tadi mintanya 30 karena ini terlalu lama kita potong jalur aja. Nanti Bapak Ibu kalau mau coba tetap 30 ya. Nah, nanti di sini saya ambil hanya 3 aja ya. Hanya saya ambil 3. Oke. Nah, dari sini eh, ya kembali ke masukkan ke Google Tools ya. Kita cek ada yang sama tidak proses. Ada 3, tidak ada yang sama. Nah, ini kita masukkan ya, tinggal diulang-ulang aja untuk paragraf berikutnya gitu. Nah, masukkan ke sinonim. Nah, caranya menambahkannya adalah pilih paling bawah tambah random. Nah, randomnya kita pakai paragraf atau P2 deh, P2 paragraf 2 gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal kita kopikan. Oke, kemudian disimpan. Nah, setelah itu baru kita daftarkan di new PKP-nya. New PKP. Nah, tadi kan yang mau kita sinonimkan ini satu paragraf ini. Nah, ini sinonimkan diganti dengan P2. Oke. Nah, kemudian ada lagi ini yang satu lagi ini juga perlu kita sinonimkan. Jadi ini kita ulang lagi dari awal, masuk dan kopikan ke ChatGPT, minta sinonim.
cepat. Ini kita stop dulu. Jadi sini buatkan saya 30 sinonim 30 kalimat dan tentang di dua kita kopikan tadi. Yang mau disinonimkan itu mana? Ini bagian sini. Yang mau disinonimkan adalah tentang kita paste di sini. Enter. Jadi untuk PKP ini atau maktul ini yang paling lama itu dibuat sinonimnya. Yang lain sih bisa cepat. Kalau di sinonim ini kan harus memang kita potong-potong per paragraf, per kalimat, per sub, judul, ya tergantung kebutuhan kita. Kalau di sini saya buat contohnya, saya mau buat sinonimnya per paragraf. Ya, ini agak lama kita potong aja, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, mana sih? Hilang lagi. Nah, saya potong aja sampai 14 saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya pakai 30. Ini kopikan, masukkan ke Dojo Tools, cek ada yang double atau tidak. Kalau double dibuang aja, itu perintahnya seperti ini. Nah ini sama 14, tidak ada yang double. Nah dari sini kita kopikan ke maktul sinonim. Kita ambillah itu tambah random. Kita nyebut itu adalah P3. Ya. Nah kemudian yang di Dojo Tools tadi, ini kita kopikan, Dojo Tools kita kopikan, baru masukkan ke P3. Enter. Oh salah. Apa yang salah? Coba kita lihat. Oh di sini ada titik koma. Jangan pakai titik koma, titik aja. P3. Masih panjang. Ini baru kasih main. Di sini dari koma semua masuk ke maktul tambah random P3 baru kontrol P. Nah ini ke bawah. Lalu kita simpan. Itu kita nggak mau. So, masukkan ke sini. Ya. Oh ini ada titik dua. Yang titik dua deh koma aja. Iya. Oh ini ada titik koma.
Oke, lain nggak salah. Kita kopikan, masuk ke Maktul, tinggal. Nah, udah. Tinggal simpan. Nah, kita anggap apa? Tiga sudah kita isi, tambah sini. Nah, kemudian dari judul tadi sudah ada. Kemudian ini P2 baru dinaikkan. Kemudian yang tadi yang kita buat pupuk organik. Nah, ini untuk pupuk organik kita ganti jadi P3. Ya. Tinggal nanti ke bawahnya, jadi sebenarnya nggak usah banyak-banyak dulu deh. Kita pakai 3 paragraf aja. Yang sebanyak-banyak 3. Nah, ini satu lagi. Sama ya. Sama kita minta si ChatGPT, tambahkan ini, send. Kami baca chatting dulu ya. Pak, izin keluar ada tugas dulu, mohon rekaman diterima. Oke, silakan. Nah, ini untuk yang paragraf berikutnya ya. Untuk paragraf berikutnya dari hasil deskripsi tadi, meta deskripsi. Nah, terus nanti yang ada jika ada titik dua atau titik koma di dalamnya, itu yang ini ya paling depan kita hapus ya atau ganti koma aja ganti koma. Kecuali yang paling belakang akhir kalimat. Kalau akhir kalimat ini wajib titik koma. Tapi yang seperti ini ada titik dua ya seperti ini atau seperti ini titik koma, titik dua titik koma. Nah ini kita ganti ya. Nah kita ambil contoh 15 saja ya. Nanti mungkin Bapak Ibu selalu ambil contohnya di 30. Ini saya ambil 15. Masukkan ke sini, cek 15 sama, boleh tidak ada yang sama, kopikan, masukkan ke notepad untuk ngecek tadi ada titik dua begini. Nah, titik dua ini kita minta ganti replace find. Find titik dua diganti menjadi koma, ya. Find replace all. Oke, semua udah ganti ya jadi koma. Nah, ini ada titik koma ini nggak bisa kalau dibuat replace nanti ini juga replace juga. Makanya ini kita ganti manual aja. Oke, oke. Nah, ini akhirnya di sini jangan titik koma, tapi titik. Nah, ini kopikan lagi, masukkan ke maktul sinonim. Ya, masukkan ke maktul sinonim. P2, P3 tambah untuk P4. Lalu kopas di sini. Kemudian simpan. Oke. Nah, kemudian kita pindahkan ke sini yang tadi yang ini baru judul ya. Judul yang ini, nah ini isi P1, P2, kemudian yang ini isi P3 di bawahnya, kemudian di bawahnya ini kita ganti jadi P4. Nah ini kita pakai segitu aja ya, yang udah banyak-banyak. Nah kita rubah semua dari sini, hasil sinonimnya kita buat tadi. Ya, setelah itu disimpan. Oke, sudah semua. Nah, kemudian untuk meta deskripsi ya, atau deskripsi produknya sudah kita isi sinonimnya. Nah, apalagi yang perlu kita buat, ini meta deskripsinya juga perlu kita sinonimkan.
Metadeskripsinya perlu disinonimkan. Caranya sama persis seperti tadi. Ini yang membuat kita agak-agak lama ya. Karena kalau seandainya yang mau disinonimkan semakin banyak, maka semakin lama pekerjaannya. Nah, ini nanti kita pakai 15 saja ya, biar nggak terlalu banyak. Karena nunggunya lama nih. Bukan banyak, tapi terlalu lama nunggu. Ini 15. ChatGPT-nya pinter. Ya, namanya juga robot. Nah, kita pakai 15 ya. 15 saja, masukkan ke maksud, baru masuk ke sinonim. Untuk tambah meta deskripsi, ya meta des menyebutnya. Oke, pas. Sorry, ada yang kurang. Ini, oh dia tidak ada di koma. Atau masukkan tempat P juga bisa. Rubah titik menjadi titik koma dan gitu. Temukan titik dan rubah menjadi titik koma. Find replace all. Oke, semua sudah ada ya. Nah, ini yang kita kopikan. Atau coba cek lagi di Dojo Tools ada yang sama enggak? Nah, kebetulan tidak ada yang sama, 15, 15. Oke, kopikan, masukkan ke makulnya. Ini simpan, tambah. Meta des. Nah, sudah kita deskripsi. Kemudian simpan. Nah, baru kita susun lagi meta deskripsinya. Ini sudah. 4. Nah, ini metadesnya kita tambah di sini. Oke. Sorry kok di situ tuh. Ini bukan, ini meta deskripsinya bukan di sini. Ini di bawah sini. Ini ganti dengan sinonim yang kita buat tadi. Oke, baru simpan. Nah, coba kita lihat hasilnya kira-kira seperti apa. Nah, metode lengkap untuk memaksimalkan hasil produk pupuk organik. Nah, ini udah pasti beda-beda semua nih. Ya, kayak gini nih, pupuk organik berasal. Di sini pupuk organik mengandung. Ya, terus di sini pupuk organik atau pupuk ini bagus. Jadi pasti udah beda semua nih. Ini dibuat karena artinya gini, sinonim itu walaupun tulisannya atau kata-katanya beda-beda, tapi dia maknanya sama, maknanya satu, ya. Kita menghindari aja supaya kalau seandainya robot Google masuk berkunjung, terus dia lihat dari 100 atau 500 postingan kita itu deskripsinya atau kontennya sama semua tulisannya, maka si robot Google-nya menganggap itu satu. Kita hanya menghindari itu. Nah, cara menghindarinya adalah kita buat sinonim, karena sinonim itu tidak akan merubah artinya, tetap arti atau kalimat maksud dari kalimat itu akan tetap, cuman hanya kata per katanya yang dirubah-rubah sama sinonim, gitu ya. Oke, yang ini sudah selesai. Tinggal yang perlu kita buat adalah gambar, ya. Gambarnya belum kita buat. Nah, coba cari gambar jual pupuk buah. Yang gambar. Nah, diusahakan Bapak Ibu
Untuk kalau seandainya Bapak Ibu ngambil Halo gambar, Pak, ya silakan Pak. gambarnya bisa pakai itu Pak, apa namanya ChatGPT? Kalau nggak tahu ya, yang setahu saya kalau pakai ChatGPT 4 yang berbayar sih bisa. Iya. Tapi Kan kalau nggak sekarang pakai, kan, oke saya coba sekarang ya. ada yang gratis kayaknya Pak, ada yang gratis bisa bisa. Ini gratis. Oh gitu ya Pak. Iya Nah, iya. tapi biasanya yang bisa gambar ini 4. Buatkan saya 30 deh. 20. 20 gambar tentang pupuk buah. Tuh, minta maaf dia Pak. Maaf saya tidak dapat membuat gambar, tetapi Anda bisa menggambar tentang pupuk di internet. Nggak bisa. Tapi kalau pakai ChatGPT 4, ya, versi 4 dia bisa. Nah, ini sekarang ChatGPT Plus namanya. Itu bisa. Yang berbayar itu, Pak. Jadi, kita coba cari-cari di sini aja lah. Oh iya, seandainya tadi sebelumnya bilang kita harus kumpulin gambar dulu sih sebenarnya. Cuma saya kadang-kadang nggak berani ngumpulin gambar gini karena apa? Di sini ada merek dan nomor telepon. Jadi kita jualan yang ditelepon dia kan gitu. Kalau kita pakai nomor telepon. Jadi bagusnya memang pakai eh, untuk produk sendiri, pakai gambar sendiri, kan? Ataupun seandainya kalau kita mau ambil dari sini Nah, pupuk terpaksa, power nutrisi Pak, coba Pak. ya, Pupuk power nutrisi, power nutrisi ya. nutrisi Pupuk ya. powernya power nutrisi. Ini, Ya, ini nah Pak. power nutrisi banyak. Enggak, ini produk Bapak nih. Iya, Nah, maksudnya gini, takutnya saya posting terus ada yang komplain Pak. ya itu produk saya. Nah, oke, nah, jadi kalau ini produk Bapak kan saya agak aman nih, jangan dikomplain gitu. Enggak, itu Pak, karena kan suka gitu Pak. Nanti Ya, hak cipta Pak, bahaya. betul. Nah, ini coba kita ambil aja. Nanti ini kita simpan di download aja ya. Di download aja, kita simpan ini sebagai atau dimasukkan ke dalam sebuah folder. Foldernya namanya pupuk gitu ya. Pupuk buah. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, jangan bosan. Apa kadang orang kalau lagi ngerjain gini lama bosan katanya. Tapi manfaatnya daripada kita posting satu-satu itu lebih membosankan lagi. Jadi yang buat lama itu hanya di sinonim aja. Pupuk. Nah, untuk penamaan file itu kita menggunakan keyword ya. Pupuk atau gini boleh juga gini. Jual. Nah, tidak boleh ada spasi. Spasinya diganti tanda strip aja. Pupuk, strip, buah, ya. Jual pupuk buah atau kita sebut strip 01 untuk gambar satu ya. Nah, kemudian kita coba cari lagi yang mana nih? Ini biar cepat aja ya. Ini pakai yang 02. Terus kita cari lagi power nutrisi yang tidak ada. Oh ini tidak ada nomor telepon. Ini save. Ini pakai web page ya. Sorry. Jual pupuk buah 03. Ya. Tapi kalau untuk di Maktul, Bapak Ibu, itu diwajibkan sebenarnya minimal 20 gambar ya. Minimal 20 gambar. Karena itu kan nanti akan diacak sama si maktulnya. Jadi randomnya itu nanti biar randomnya lebih sempurna. 4. Nah, di sini saya hanya coba 5 dulu ya. Saya coba 5, tidak akan manjang kemana-mana. Nah, ini ada nomor telepon jangan. Ini. Pak, Ya, maaf, silakan.
misalnya gambarnya cuma 20, tapi misalnya kalau file kita itu tadi 100, nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, ini kan minimalnya 20, bisa 100, Pak. Jadi justru semakin banyak gambarnya semakin bagus sebenarnya. Pak Ya, Tony bahasanya, ya gimana Pak? saya kan pernah mencoba pakai satu gambar, terus saya kan punya apa namanya, punya yang frame itu loh Pak, eh, apa, yang presentasi itu PPT frame. Oh itu Saya gede coba Pak. itu sih, ya, Itu besar Pak, biasanya PPT, PPS iya, jadi. iya makanya ketika saya down upload apa ketika saya upload ke situ tuh kok nggak bisa ya, gagal Ya, terus. jadi gini, Bapak harus kecilin dulu gambarnya, Bapak pakai Irfan View Pak. Oke apa Pak? Irfan View nih seperti ini. Nggak kelihatan di gambar ya, sorry. Saya share dulu ya. Jadi Bapak menggunakan namanya ada aplikasi namanya Irfan View seperti ini Pak. Nah, nanti dari sini kita kecilin gambarnya. Jadi ngecilinnya tidak satu-satu, sekaligus banyak gitu. Nah, Hmm. ini dibuat 400 saja. Nah, kemudian nanti gambarnya dibuat apa yang mau dikecilin itu tidak, katakan ada 100, tidak 100-100-nya, sekali klik aja itu contoh seperti ini Pak nih. Ya Pak Kelihatan ya. nggak? Nah, ini di blok 100-100-nya di blok, baru masukkan ke sini. Nah, yang 100-nya baru nanti di Starbatch namanya. Ya, ini diganti. Nah, ini nanti Bapak Bapak belajarnya di ini Pak. Saya punya namanya gini. Bentar ya. Jadi kita punya di titik terang itu ada namanya daftarbelajar.com. Sebenarnya semua hasil rekaman saya itu saya masukkan ke sini Pak. Nanti di sini Bapak cari, nah ini Irfan View. Cara menggunakan Irfan View. Di sini Iya, nanti dijelaskan mulai dari Bapak downloadnya di mana sampai eh, gambarnya dikecilin. Ya, Bapak lihat aja rekamannya ini Irfan View ya. siap siap siap. Oke, Makasih. jadi saya lanjut aja Pak ya. Nah, karena di sini tadi gambar saya itu kecil semua. Ini kan gambar saya kecil. Ini diusahakan kalau bisa di bawah 200 saja ya. Ini kilobyte-nya. Nah, kebetulan ini kecil semua, ya udah saya tidak perlu pakai Irfan View. Ya. Oke, nanti kita coba lanjut ke mana tadi? Nah, tuh. Nah, tadi saya udah ambil gambar semua. Nah, kemudian kita masuk ke PKP atau USP yang kita mau tambahkan produknya. Nah, Bapak Ibu masuk ke menu adminnya, menu admin, terus di menu admin itu klik produk, ya, klik produk. Nah, dari sini Bapak Ibu import gambar. Jadi gambar yang kita download tadi itu atau kita kumpulin 20, minimal 20 itu kita masukkan di sini. Import gambar, ya. Kemudian pilih gambar yang akan kita upload. Nah, adanya di pupuk buah. Ini lima-limanya saya angkat. Kemudian saya submit. Nah, ini udah masuk. Tapi di sini untuk memastikan saya cek dulu nih, benar nggak ini sudah masuk. Dengan cara, ya, dengan cara masukkan nama domain, ya. Kemudian di sini ada kata uploads, ya. Kemudian paste atau tadi kan kita copy nih, bukan makhluk ini. Nah, ini kita kopikan, salah satu aja kopikan untuk memastikan aja. Baru pas di sini, enter. Oh, ini sudah masuk, gitu ya. Berarti memastikan bahwa ini udah masuk, gambar kita sudah terupload dengan benar ke dalam ini. Kalau sudah benar, kita cek, tinggal kopikan semua gambar, ya, masukkan ke Notepad, masukkan ke Notepad. Nah, kemudian di depannya kita kopikan nama ini domain kita, ya. Link domainnya kita kopikan. Masih tadi.
Hmm, Notepad ya. Ini kopikan sini depan semua. Terus buat upload pakai S, garis miring. Nah ini, sorry, ini kita kopikan semuanya di depan. Semua di depan. Lalu kita buat seperti ini. Ya. Oke, kemudian di belakangnya, paling belakang kasih titik koma. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini setelah ini udah selesai, tandai situ. Ini kopikan, masukkan ke dalam gambar di Maktul. Maktul kita masuk ke Maktul, masukkan ke dalam gambarnya. Nah, ini bagian sini. Oh, pas. Jadi ini kita pas ya, di paste. Enter. Nah, ini udah masuk semua. Ini kebetulan ada 5 gambar aja yang kita coba masukkan. Nah, setelah itu kita submit. Oke, kita lihat hasilnya ada sudah masuk ya. Hasilnya, karena kalau lihat hasilnya sih gambarnya nggak kelihatan di sini. Oke, sudah masuk semua. Nah, setelah ini selesai, ini sudah maksudnya udah selesai Bapak Ibu ya. Ini maksudnya udah selesai. Kalau maksudnya selesai, boleh dibiarkan aja gini kalau menunggu kapan kita siap mau upload ke WSP, PKP atau DU-nya. Ya. Nah, kalau udah siap, tinggal download CSV yang ada tombol di sini, tombol download CSV. Oke, nah ini sudah ke download ya. Ya, dia sudah ke download di sini. Ini adanya di eh, folder download. Oke, ini udah kita download. Nah, baru dari si admin panel domain kita tadi, kan kita tadi pakainya online kan usaha ini punya saya. Nah, di produknya kita import CSV ya, kita import CSV. Oh, tapi perlu dicek dulu nih, benar nggak? Hati-hati ya, kita cek dulu, benar nggak IP kategorinya sama, ID kategorinya 49 ya. Ini hati-hati di sini. Kalau ini salah, ngawur, nanti larinya kemana-mana gitu. Nah, ini udah benar ya, 49. Oke, udah pasti, dipastikan dulu nih. Kalau udah pasti itu, oke, boleh, berarti udah benar ya. Tinggal kita upload dari admin, kita pilih produk, dan pilih import CSV. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, sebelum memilih file ini checklistnya dikosongin dulu. Jangan ada checklist di sini, kosongin. Nah, setelah itu baru choose file. Choose file, kita ambil gambar tadi yang kita download. Yang bukan gambar, CSV yang kita download. Itu adanya di file download ini, di folder download. Nah, ini dia. Ya. Nah, setelah itu baru kita open. Ambil gambar, ambil filenya, open di sini. Udah siap, dicek, udah yakin di sini, mau diupload, tinggal submit. Selamat, data berhasil diupload. Oke. Nah, sini udah masuk ya. Ini udah masuk, jumlahnya berapa yang masuk? Tadi 500-an. Sekaligus 500 masuk sekali upload. Ya. Baru nanti kita coba cek di website kita atau di WSP kita. Benar nggak? Ini kan masih kosong tadi ya. Coba saya refresh. Oh, ternyata udah masuk semua. Jadi kalau kita hitung berapa ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. 16 sebanyak 37 halaman. Kira-kira berapa? Banyak. Ya. Nah, ada yang mau saya katakan, apa yang mau saya beritahukan di sini? Kenapa kita membutuhkan banyak gambar? Ya, tadi kan karena ini gambarnya 5, jadi secara nggak dia random pengacakan gambar yang dilakukan oleh si Maktul bisa jadi seperti ini, jadi dekat-dekat gini. Gambar ini kan sama dengan ini nih. Ini terus ada lagi mungkin berbarengan, nah seperti ini nih, kiri kanan. Karena gambarnya sedikit, tapi kalau semakin banyak gambarnya, maka random gambarnya, ini kan dekat nih, itu pasti jauh-jauh random gambarnya. Jadi
tidak ada yang sama. Kayak gini kan agak sama nih, kurang enak aja dilihatnya sih, nggak ada masalah sih, cuma kurang enak dilihat. Oke, gitu Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah terupload. Jadi ini tadi yang punya pupuk siapa Pak? Pak Tony, izin tanya Pak Tony. Ya silakan Pak Edi ya. Iya, Silakan Pak. Pak Tony tadi kan waktu kita bikin apa namanya artikel itu kan dapat 500 ya Pak ya. Ya, Terus kemudian kita cari persamaan itu kan per 30. ya, Berarti kalau sekitar 500 berarti sekitar 12 atau 15 kali dia mengulang 30 itu ya, ya Pak dia ya. randomnya aja Pak. Itu kan hanya kita mau di randomnya di 30 kali. Oh, Enggak, sebenarnya sih bisa banyak, tapi syarat kita minimal 30. oh Tiga gitu. puluh 30 itu randomnya udah bagus. Makanya sebenarnya syarat gambar pun sebenarnya kita kasih syarat gambar 20 atau 30 minimal. Nah, Ya. randomnya juga begitu, minimal 20. Kalau seandainya Bapak sabar di ChatGPT-nya boleh aja Bapak randomnya 200, 100 gitu. Cuma kan ChatGPT lama tuh kalau Ya. ngerandom. Tapi kalau Nah, Bapak mau sabar, bagus sih, lebih bagus. Semakin banyak randomnya semakin bagus, Pak. oh, ya, baik Oke, baik. Pak, ya. Silakan Pak Edi. Baik. Terima kasih Pak Tony. Mau. Silakan Pak, yang lain masih ini sih udah selesai, udah terupload semua. Nah, cuman gini, sorry, sebentar Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau seandainya nih, ya seandainya Bapak Ibu punya seperti ini tadi, Pak, ini semuanya sama nih, jual awalan ekor satu, ekor dua, tapi saya mau ganti keyword. Keywordnya apa? Tentu ya. Oh, saya mau pakai apa nih? Bahasanya mau pakai pupuk urea, Pak. Ya. Ya, terus awalannya sama, ekor satunya sama, Pak. Ekor duanya sama, tapi keywordnya pupuk urea. Nah, untuk maktulnya, Bapak nggak perlu sibuk-sibuk lagi. Ya, jangan sibuk-sibuk lagi. Bisa aja Bapak ganti aja di sini. Di apa namanya tadi, disusun keywordnya. Ya, ini jadi pupuk urea, gitu ya. Hanya ganti ini pupuk urea, yang lain kan sama, submit. Nah, baru bisa masukkan ke sini. Ini sama aja. Nanti, oh ya, ini tinggal ini yang diganti siapa? New PKP-nya dan maktulnya. Nah, ada kemungkinan gini lagi, Pak. Tadi itu ada yang ketinggalan, Pak. Harusnya saya mau main di Pulau Pulau Kalimantan juga. Tadi kan Pak Tony buatnya hanya Jawa Barat. Nah, kalau itu yang terjadi, tinggal Bapak Ibu ganti aja ini buntutnya, ini hapus semua, baru masukkan semua yang ada di Kalimantan target marketing Bapak. Begitu simpan, ya, begitu simpan, udah tinggal upload. Tinggal upload aja untuk Kalimantan, gitu ya. Nah, itu nanti udah ini nggak usah dibuat lagi, nggak usah dibuat lagi sinonimnya. Karena kan di sini tidak menyangkut daerah di sini di apa di sinonimnya tidak ada daerah, cuman ada menjelaskan pupuk buah doang gitu. Oke gitu, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, Halo Pak Romi. silakan Pak Pertanyaan, Agung. Pak. Pak Agung silakan. Kalau di paragraf 4 terakhir itu spesifikasi, kira-kira Google merayapi dihitung satu apa enggak ya Pak? Gimana Pak? Di paragraf terakhir, paragraf 4 ditulis ada spesifikasi gitu Pak. Nggak apa-apa. Spek gitu. Nggak apa-apa. Nggak, tidak dianggap satu oleh Google karena gini, yang dianggap satu ke Google kalau semuanya dari A sampai ke dari atas sampai bawah itu sama persis. Nah, tadi kan oke, saya benar, untung. Terima kasih Pak, untung diingatkan. Nah, pada saat di sini ya, katakanlah di judul dan P2, kita mau buat spesifikasi aslinya si power ini, power nutrisi gitu kan. Kan dia pasti punya spesifikasi asli. Apa itu dia? Contoh kita ambil lah, dia punya deskripsi sedikit gitu kan. Itu maksudnya Pak ya? Betul, Pak. Contoh Betul.
Nah, dia ada deskripsi nggak di sini? Wah, yang punya ini nggak punya deskripsi lagi. Oh, ini lihat lebih banyak. Nah, ini kan ada deskripsinya nih. Nah, ini bukan ini penjelasan. Nah, ini bisa kita sisipkan, Pak. Ini sisipkan aja di sini di maktulnya. Nah, kita sisipkan yang membuat si robot Google menyatakan itu satu kalau memang dari A sampai atau dari paling atas sampai paling bawah itu sama persis. Kalau ini kan udah nggak sama, ini nggak sama, ini doang yang sama. Dia tidak akan menganggap ini sama karena dia akan membaca sekaligus satu kesatuan namanya deskripsi produk, gitu Pak. Aman itu Pak. Coba ya. Oke, Oke, Pak. Terima kasih. silakan Mas Agung. Yang lain? Boleh nanya, Pak? Ya, Bu Mega. Ya, tadi kan Bapak bilang kalau kita mau merubah keyword ya, tinggal Hmm. susun rubah keywordnya, tapi sinonimnya nggak dirubah. Itu nggak pengaruh, Pak. Nanti dibaca sama Google jadi Sorry, satu. kalau memang dia produknya berubah jauh, sinonim sih wajib wajib diganti. Maksud saya tadi saya agak ini eh, mungkin yang mirip karena gini di dalam mana tadi ya sebentar di sinonimnya ternyata di sini dia menjelaskan semuanya pupuk buah ini tanaman buah produksi buah. Nah, kalau seandainya keyword utamanya atau produk utamanya masih berhubungan dengan tanaman, ya, tanaman atau buah masih bisa, Bu. Tapi kalau seandainya produknya udah berubah jauh, katakanlah mau buat sinonim untuk apa ya, umroh gitu kan, udah nggak mungkin Ya, kan. ya nggak mungkin. Cuman Ah, tadi tapi kan apa namanya, misalkan tadi di sinonimnya mau tadi Papa pupuk satu, misalkan pupuk jadi urea, terus ada ya, tambahan ya, dirubah daerahnya, itu kan berarti sinonimnya berubah. Nah, tapi enggak, sinonimnya keywordnya. Nah, ya tapi keyword berubah, di sinonimnya nggak perlu dirubah. Itu nggak nanti usah. baca Nah, Google nggak kalau dia nggak, sama gitu? nggak apa-apa, Bu. Karena ini kan maktul ini Google nggak tahu. Jadi gini, Bu, yang saya maksud gini, kalau Ibu mau berubah, apa, si keywordnya berubah, keyword utamanya, urea itu kan masih ada urusannya dengan produksi buah atau tanaman Nah, buah, ya, maksudnya yang berhubungan gitu kan? berhubungan. Tapi kalau udah jauh, memang Ya, nggak boleh, terus harus harus buat baru. berubah. Boleh, Bu. Nah, sama dengan kalau seandainya Bapak atau Ibu mau ekspansi, mau ke Kalimantan. Nah, tinggal Hmm. berubah tujuannya ya target marketingnya, ekor duanya dirubah. Tetap nggak perlu disinonim, nggak Kalau di perlu sini disinonim lagi. nggak Ekor perlu dua. berubah sinonim, tetap Ah, ah. tetap itu aja ya Karena, Pak. karena apa? Karena di sini yang kita lihat di sini tidak menyatakan ada kota-kota tertentu yang kita masukkan di ekor dua nggak ada kotanya, masih aman, Hmm. gitu ya. Nah, umumnya memang yang sering terjadi itu ekspansi, Bu. Contoh Ibu main bisnisnya di Jabodetabek, terus Ibu mau main di Jawa Tengah. Nah, berarti Ibu buat lagi buat lagi ekor duanya aja yang dirubah gitu. Nah, ininya aja yang dirubah, simpan, udah tinggal upload, masih bisa tinggal download karena semuanya itu sama, ya. Karena semuanya kan sama, jual, distributor, agen, pupuk buah juga terdekat, jeruk dan lain sebagainya. Cuman eh, daerah target marketing yang beda. Nah, kalau sinonimnya kan pasti sama. Nggak ada masalah, Bu. Si Google tidak akan mendapatkan itu karena sinonim. Sinonim itu kan pasti beda, Bu. Oke ya Pak. Ya, Ya. ya Bu Mega ya. Baik Pak, ya makasih Pak. Oke, makasih Bu. Oke, ada lagi, ada yang resen, Pak Bambang, silakan Pak. Ya, makasih Pak Tun. Silakan Pak. Mau nanya untuk itu Pak, ada isian Google Hidden ya, Google. Ya, betul. Itu isinya apa Pak? Ada SEO Denai gitu, atau ada Zeodenai Pak isinya. itu isinya Pak? Maksudnya seperti apa Pak SEO Denai itu Pak? Oh, Zeodenai itu gini Pak. Zeodenai, nah gini, saya menjelaskan yang udah ada ya. Contoh gini, sebenarnya ini tulisannya Zeodenai. Coba kita lihat di atas nah ini.
Nah, di sini kan, ini saya tulis Seodenai kan, Pak. Kami adalah usaha yang profesional. Begitu lihat hasilnya, ya, lihat hasilnya, Seodenai itu ini kan. Jadi artinya Seodenai dia akan menampilkan atau mewakili setiap keyword yang lagi aktif. Contoh, ini merek usahanya. Nah, terus ini keyword awalnya. Kalau seandainya saya klik keyword aplikasi akuntansi, dia akan berubah aplikasi akuntansi. Nah, kalau saya seandainya mengklik keyword jual software akselerasi usaha pintar, si Seudena itu akan berubah menjadi itu juga. Nah, artinya Seudena itu akan mewakili semua keyword yang lagi aktif. Nah, seharusnya kan di Google Hidden itu harusnya kita isi adalah semua keyword yang kita punya. Cuman kan kalau kita isi semua keyword yang kita punya kan, contoh lah seperti saya ini. Ini kan keywordnya banyak nih, ada 50. Tidak mungkin juga, nggak muat dia ada 50 di sana, Pak. Maka kita wakilin aja dengan SEO naik. Dengan tujuan apa? Pada saat orang klik travel mobil, SEO naik itu akan berubah jadi travel mobil. Gitu, Pak. Oke, Nah, silakan. bisa satu lagi, Pak. Mangga. Tadi kan kita uploadnya ke produk ya. Ya, betul. Nah, kapan waktunya kita upload di artikel, Pak? Atau berapa persentase upload ke produk sama ke artikel untuk ini? Artikel ya tergantung maktulnya. Jadi Berarti yang gini, ini Pak. hasil yang ini juga bisa diupload ke artikel gitu, Pak? Bisa, bisa. Tapi saya jangan upload dulu, Pak ya. Berat banget. Coba. Kita lihat dulu. Bukan, maksud saya gini, Pak. Tadi kan upload ke produk ya. Nah, Nah, untuk upload ke artikel ini kapan saatnya, Pak? Atau harus bisa saat itu juga bersamaan dengan upload produk? Kita bisa, buat bahan dua nih misalnya di Martul. bisa, Pak. Oke. Selama dia udah selama yang pertama udah selesai, baru langsung dilanjut aja yang ke berikutnya. Nggak masalah, Pak. Oke. Caranya juga sama, Pak ya, dengan yang produk tadi ya? Ya, sama, Pak. Ya. Oke, gitu aja Bapak Ibu ya. Siap. Kebetulan udah azan ya, udah azan. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas pertemuannya. Mohon maaf kalau ada kata yang kami ucapkan dengan salah. Makasih Pak Ya, Tony. makasih Terima banyak, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Tony.